Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang kami cintai, kali ini kami akan menyajikan biografi singkat dari Dr. Al-Muhadis, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami dan untuk sahabat. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah salah seorang ulama Islam dari Arab Saudi. Beliau dilahirkan pada tahun 1365 Hijriah, atau 1946 Masehi di kota Mekah. Beliau berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Ayahnya adalah As-Sayyid Alawi, seorang ulama terkemuka di Mekah dan merupakan salah satu penasihat Raja Faisal, Raja Arab Saudi. Di bawah bimbingan ayahnya, sejak kecil beliau sudah belajar Al-Quran. Ayahnya wafat pada tahun 1971. Sayyid Muhammad wafat pada hari Jumat, 15 Ramadan 1425 Hijriah, di Mekah. Beliau dimakamkan di sebelah makam ayahnya dan Sayyidah Khadijah Al-Kubro. Meninggalnya beliau di bulan Ramadan, sesuai dengan doanya untuk meninggal dunia pada bulan Ramadan. Di antara murid-murid dan kitab-kitabnya, beliau wafat dalam keadaan berpuasa di rumahnya di Rusaifah, Makkah. Salat jenazah dilakukan di seluruh dunia. Salat jenazah pertama diimamkan oleh adiknya As-Sayyid Abbas, dan seterusnya di Masjidil Haram dengan Imam Subail. Ratusan ribu manusia membanjiri upacara pemakamannya. Sebelum meninggal dunia, beliau menelpon santri lamanya di Indonesia dan bertanya apakah dia akan datang ke Mekah pada bulan Ramadan. Apabila jawabannya tidak, Sayyid Muhammad bertanya kepada muridnya, "Tidakkah engkau akan menghadiri pemakamanku?" Beliau dimakamkan di pemakaman Mala di samping kuburan istri Rasulullah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan yang menyaksikan penguburan beliau saat itu adalah seluruh umat muslimin yang berada di Makkah, termasuk para pejabat, ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, baik dari dalam Makkah atau dari luar negeri. Nasab Sayyid Muhammad Al-Maliki merupakan keturunan mulia yang bersambung secara langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan waris keluarga Al-Maliki Al-Hasani di Mekah yang masyhur yang merupakan keturunan Rasulullah, melalui cucunya, Al-Imam Hasan bin Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri kesayangan Rasulullah. Adapun pelajaran yang diberikan baik di Masjidil Haram ataupun di rumah beliau, tidak kepada ilmu tertentu saja seperti di universitas, akan tetapi semua pelajaran yang diberikannya bisa diterima semua masyarakat, baik masyarakat awam atau terpelajar. Maka dari itu, beliau selalu menitik beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500 orang, yang biasa dilakukan selepas sholat maghrib sampai isya di rumah beliau. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan Hari Raya, beliau selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa melihat golongan atau derajat. Di mata beliau, semua tamu dan murid memiliki keistimewaan yang sama, semua mendapat penghargaan yang sama dan semua dapat mencicipi ilmu bersama-sama. Dari didikan beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulullah ke seluruh pelosok permukaan bumi. Semua murid beliau tersebar di seluruh penjuru dunia, seperti di India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, Malaysia, Indonesia, dan di banyak belahan dunia yang lain. Dan umumnya, murid-murid beliau menjadi ulama-ulama yang mengasuh pondok pesantren atau majlis taklim. Di samping pengajian dan taklim yang rutin dilakukan setiap hari, beliau juga mendirikan pondok yang jumlah santrinya tidak sedikit, semua berdatangan dari seluruh penjuru dunia dan tanpa dipungut biaya. Setelah beberapa tahun belajar, para santri dipulangkan ke negara masing-masing untuk mensyiarkan agama. Dalam kehidupannya, beliau selalu bersabar dengan orang-orang yang tidak sependapat, baik dengan pemikirannya atau dengan alirannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan menjawab dengan hikmah dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan kenyataan dan dalil-dalil yang jitu, bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu dan berkesudahan. Beliau tahu persis bahwa kelemahan Islam terdapat pada pertikaian para ulamanya dan ini memang yang diinginkan musuh Islam. Sampai-sampai beliau menerima dengan rela digeser dari kedudukannya baik di universitas dan taklim. Semua ini beliau terima dengan kesabaran dan keikhlasan, bahkan beliau selalu menghormati orang-orang yang tidak bersependapat dan sealiran dengannya, selama mereka masih memiliki pandangan khilaf yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau adalah orang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur serta adil dan cinta kasih terhadap sesama. Itulah ajaran utama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki.
Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealiran dengannya atau tidak searah dengannya. الجنة ما هي بلاش. Yang berarti, surga tidak gratis. Konon, kalimat tersebut diucapkan oleh Abuya Sayyid Muhammad ketika beliau sudah diputuskan untuk dihukum penggal oleh pemerintah Saudi, negeri asal beliau. Menurut penuturan dari santri-santri senior beliau, ketika itu sekitar tahun 70-an beliau mendapat panggilan dari Raja Saudi. Ketika itu masih Raja Fahad bin Abdul Aziz. Kertas surat panggilannya berwarna merah. Semua masyarakat Saudi tahu bahwa jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah dengan surat panggilan berwarna merah, pasti yang bersangkutan akan dihukum penggal atau dipenjara. Sebelum memenuhi panggilan raja, Abuya Sayyid Muhammad memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membacakan aurat dan azkar untuk keselamatan beliau. Murid-murid beliau yang biasanya setiap hari tiada henti belajar, saat itu kegiatan belajar mengajar dihentikan. Hanya diisi dengan membaca aurat dan azkar saja, dan saat itu beliau senantiasa berwasiat kepada santri-santrinya agar mereka tetap teguh dan tidak goyah untuk meneruskan perjuangan beliau, jika beliau dalam waktu dekat sudah tidak lagi bersama mereka. Sehari sebelum diwajibkannya Abuya Sayyid Muhammad menghadap raja, beliau sudah berada di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Tepat pada hari di mana Abuya Sayyid Muhammad diwajibkan datang ke istana raja, beliau dijemput oleh Amir Salman, yang saat ini sudah menjadi Raja Saudi. Sebagai catatan, bahwa saat itu, jika ada penduduk Saudi yang ada masalah dengan pemerintah Saudi dan diputuskan untuk dihukum penggal, pasti Salman yang mengurusnya. Pertama kali Salman bertemu Sayyid Muhammad, dia langsung berkata kepada Sayyid Muhammad, "Ya Muhammad, jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah menggunakan kertas merah dan saya yang mengurusinya, tentu kamu sudah tahu mau diapakan orang tersebut." Salman bermaksud menggertak Abuya Sayyid Muhammad. Akan tetapi, digertak seperti itu, Abuya Sayyid Muhammad sama sekali tidak gentar. Saat itulah beliau menjawab, "Surga tidak gratis, wahai Salman." Sebuah kalimat yang benar-benar mencerminkan keberanian pengucapnya. Singkat cerita, entah apa yang terjadi pada Raja Fahad. Akhirnya hari itu Sayyid Muhammad tidak jadi bertemu dengan Raja Fahad, karena Raja Fahad akan bepergian ke luar negeri dan Abuya Sayyid Muhammad sudah diperbolehkan pulang ke Makkah. Semua orang heran atas sikap Fahad yang langsung berubah 360 derajat. Apakah benar dia urung menghukum Sayyid Muhammad hanya karena lantaran dia sibuk akan bepergian atau entah karena ada sebab yang lain? Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui penyebabnya. Tetapi, mendengar bahwa Raja urung menemui beliau, Abuya Sayyid Muhammad semakin menunjukkan kejantanannya. "Saya datang ke Riyadh karena dipanggil Raja. Dan saya tidak akan kembali ke Makkah kalau masih belum bertemu Raja. Atau paling tidak, aku harus bertemu Raja walau hanya sebentar. Kalau tidak, aku akan menunggu Raja sampai dia kembali ke Saudi. Pokoknya, aku harus bertemu Raja. Sebab aku ke Riyadh karena dipanggil Raja." Demikian Abuya Sayyid Muhammad menunjukkan kejantanannya kepada Salman. Akhirnya Raja Fahad memberikan waktu sebentar di bandara untuk bertemu dengan Abuya Sayyid Muhammad, sesaat sebelum naik pesawat. Saat ini perjuangan Sayyid Muhammad diteruskan oleh putra beliau, Sayyid Ahmad. Beliau oleh para murid dan pencintanya juga akrab disapa dengan Abuya. Keteguhan serta kejantanan Abuya Sayyid Ahmad juga tak ubahnya seperti sang ayah, Sayyid Muhammad. Tahun 2006 Abuya Sayyid Ahmad mengadakan maulid besar-besaran, di mana jamaah yang hadir saat itu bukan hanya dari Makkah saja, ahli Madinah dan Taif juga banyak yang hadir. Dari luar negeri pun juga banyak yang hadir. Bahkan ruang aula di rumah beliau saat itu sampai tidak mampu menampung jamaah. Seminggu setelah maulidan besar-besaran itu, Abuya Sayyid Ahmad juga dipanggil pemerintah. Seperti abahnya ketika dipanggil Raja, santri yang biasanya setiap hari disibukkan dengan pelajaran. Saat itu Abuya Sayyid Ahmad memerintahkan mereka untuk menghentikan pelajaran. Dan hanya membaca aurat dan azkar saja. Setelah kembali dari pemanggilan tersebut, Abuya Sayyid Ahmad mulai menceritakan kejadian saat beliau diinterogasi. Abuya Sayyid Ahmad berkata, "Wahai anak-anakku, tadi aku dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengadakan maulidan lagi. Tapi aku jawab mereka dengan jawaban begini, taruhan leherku, aku tidak akan menandatangani." Beliau kemudian melanjutkan ceritanya, sedangkan para santri mendengarkan dengan tegang. "Wahai anak-anakku, kata yang menginterogasi aku tadi, aku masih akan dipanggil lagi.
Jika aku tidak lagi bersama kalian, maka tolong teruskan perjuangan ini. Jangan kalian putus perjuangan ini hanya karena tidak ada aku, begitu dawuh Abuya, yang membuat mata para murid saat itu berkaca-kaca. Bahkan banyak dari mereka saat itu sampai sesenggukan. Tidak tega dengan apa yang dialami Abuya Ahmad, sekaligus dipenuhi perasaan mencekam. Dan sampai sekarang Abuya Ahmad tetap tidak berkenan untuk menandatangani pernyataan untuk tidak lagi mengadakan maulidan. Semenjak itu, orang-orang sepuh Makkah sering menyebut beliau dengan sebutan, هذا الأسد من ذاك الأسد. yang berarti, singa ini dari singa yang itu. Maksudnya adalah, keberanian beliau seperti singa, sama seperti keberanian abah beliau. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau bukan hanya seorang dai dan pengajar, akan tetapi beliau juga adalah seorang pujangga besar dan penulis unggul. Tidak kurang dari 100 buku yang telah dikarangnya, semuanya beredar di seluruh dunia. Tidak sedikit dari kitab-kitab beliau yang beredar telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Urdu, Indonesia, dan bahasa-bahasa lain. Salah satu kitab beliau, yaitu Mafahim Yajibu Antusaha, adalah salah satu kitab karya Sayyid Muhammad yang bersinar layaknya suatu kemilau mutiara. Kitab ini menerangkan dan membuktikan kesalahan doktrin-doktrin Salafi Wahabi dengan menggunakan sumber-sumber dalil mereka. Untuk keberanian intelektualnya ini, Sayyid Muhammad dikucilkan dan dituduh sebagai seorang yang sesat. Beliau pun dicekal dari kedudukannya sebagai pengajar di Masjidil Haram. Kitab-kitab beliau dilarang, bahkan kedudukannya sebagai profesor di Ummul Qura pun dicabut. Beliau ditangkap dan paspornya ditahan. Namun dalam menghadapi semua hal tersebut, Sayyid Muhammad sama sekali tidak menunjukkan kepahitan dan keluh kesah. Beliau tak pernah menggunakan akal dan intelektualitasnya dalam amarah, melainkan menyalurkannya untuk memperkuat orang lain dengan ilmu pengetahuan dan tasawuf. Demikianlah profil dari Maha Guru ulama-ulama dunia As-Sayyid